berupa 2,45 juta remaja Indonesia didiagnosis alami gangguan jiwa dalam 12 bulan terakhir. Gangguan jiwa ini maksudnya lebih kayak orang gila yang dalam arti yang kayak di rumah sakit jiwa yang kayak gitu, atau cuma gangguan jiwa dalam arti mereka stres, depresi kan lama-lama jadi gangguan jiwa. Oke, sabar, gue baca lagi. Ini ada tulisannya ini dari Infiafek, bukan apa? Yang bisa gue notes kata-katanya gangguan jiwa yang paling baik diderita remaja adalah gangguan kecemasan. Kecemasan itu ya. Gak kombinasi dari fobia sosial sama gangguan kecemasan umum. Ini remaja Indonesia. Kenapa ini remaja Indonesia sampai 2,45 juta? Tapi pas gue lihat di tulisannya 15,5 loh. Why? Kenapa ini bisa terjadi? Remaja-remaja baiknya sudah gila guys, sudah gangguan jiwa. Ini pada sakit jiwa ini ya. Iya. Kalau kita ulik lebih dalam sebenarnya gangguan jiwa ini pasti kan karena ada kayak apa stres. Gangguan jiwa. Kalau stres itu di bawahnya depresi yang gue tahu ya. Stres itu masih bawahnya depresi, itu parah. Stres itu ibarat kita lagi banyak masalah, kita mumet, segala macam itu masih stres. Latihan apa auto stres gitu. Iya. Nah, habis itu udah lebih stresnya dirasain lebih lama lagi, jadi depresi kalau kelamaan jadinya gangguan jiwa tuh. Yang gue tahu ini kalau salah bisa dikoreksi, tapi yang gue tahu sih kayak gitu. Pasti kayaknya gue mikir ya pas pertama kali gue liat berita yang tadi gue kirim lu tadi siang lagi, itu gue mikir wah ini pasti berhubungan dengan mental health. Pasti ya kan ya. Pasti berhubungan, tadi kan survei dari bla 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 mental health. Nah, ada gitu, dan Universitas Gadjah Mada dan UGM. Iya, pasti gue yakin ada hubungan sama mental health dan juga kayak membandingkan kehidupan. Ya, penyebabnya ini apa? Iya, kalau versi gue ya penyebabnya pasti mereka ngerasa hidup mereka nggak enak. Pertama, mereka merasa hidup mereka tuh nggak senikmat teman-temannya yang ada di sosial media, gue yakin. Karena sosial media tuh paling jahatnya kalau terlalu banyak sosial media, kita terus bandingin. Toxic, iri, terus kita mau buru-buru untuk mencapai achievement gitu. Akhirnya kita jadi toxic, otak kita jadi stres. Soalnya kita gagal terus jadi stres, gila gitu. Itu jadi ngebandingin terus sosial media. Dan pas gue buka komen-komen di berita itu, dan banyak yang bilang kalau sosial media emang toxic banget, yang dimana sosial media malah jadinya kayak meracuni orang-orang yang sebenarnya biasa aja, tapi maksudnya nggak ada masalah apa-apa, tapi gara-gara sosial media mereka jadi bisa sedih, bisa iri, bisa stres, jadi sedih deh pokoknya, padahal nggak ada apa-apa, cuma karena HP doang. Ya. Hebat. Kalau gua kan ngelihatnya lebih ke arah kayak sosial medianya. Menurut lo ada faktor lain nggak selain sosial media? Selain sosial media, menurut lo? Menurut gua kan dulu lah, kalau dulu nih, zaman gua masih muda. Ini kan gua udah tua banget nih. Wih, ngeri. Terus? Itu pas zaman itu kan lingkungan ya. Sekarang mungkin lingkungan mereka hidupnya di sosial media ya. Tapi kalau yang gue lihat, misal aja nih selain sosial media, susah juga sih kalau gue mengatakan lingkungan, nyatanya lingkungannya aja bermain sosial media. Akhirnya memberikan dampak juga mungkin dari segi omongannya, pembahasannya, gitu sih. Justru ya sosial media emang menurut gue ini pengaruh utamanya sih. Pengaruh utama itu sosial media. Kedua, pendukungnya adalah mikro-mikronya lah. Itu adalah lingkungan, pertemanan, pergaulan, mungkin ya saudaranya atau gimana, itu sih. Itu itu bisa jadi pengaruh juga karena mungkin lingkungan teman-temannya itu yang jadi pengaruh banget. Soalnya anak-anak sekarang ya, kita juga anak sekarang sih. Maksudnya sebagian besar itu gara-gara mereka mengikuti gaya hidup banget sih. Gue yakin dari mengikuti gaya hidup. Jadi itu ada, menurut gue ya, kalau anak muda tuh dibagi jadi dua. Ada yang si paling maksudnya gaya hidupnya kayak wah banget, jadi harus di-expose terus di sosial media. Ada yang kedua, di sosial media tuh kelihatannya dia pekerja keras dan sibuk banget gitu.
entah ya pokoknya apapun yang kelihatan businessman lah atau sibuk gitu. Jadi ada dua nih, yang satu kayak gaya hidup, flexingnya lifestyle, atau lagi flexingnya career gitu. Ya that's right. Jadi gue ngerasa begitu dan pasti ini jadi kebelah dua dan mereka jadi ngebanding-bandingin terus. Ya satu gila enak banget ya dia ke Bali, lagu boro-boro gue aja makan McD aja kadang-kadang seminggu sekali gitu. Jadi kayak terus sekali kan ampun. Ini kan kembali lagi ke diri sendiri. Asik, gua ada apa nih? Keluarin. Jadi menurut gua, iyalah betul. Anggaplah sosial media itu isinya begitu. Ya kayak lu bilang tadi ada dua golongan itulah. Remaja flexing lifestyle sama flexing karir. Tapi kembali lagi ke individunya kan. Iya. Apa yang ngebuat lu itu mendorong lu itu untuk terpengaruh sih? Iya. Sebenarnya. Contoh nih, sebenarnya untuk saat ini ya, apalagi kondisinya lagi resesi lah, lagi krisis ekonomi di mana-mana, kan lebih berpengaruh sekarang flexingnya soal karir. Iya. Kayak umur 25 tahun masih punya 1.000 triliun. Menurut gue salah banget. Ini gue sengaja aja ngomongnya bercandain gitu. Iya. Karena banyak orang-orang menurut gue ya konten kreator yang gak becus. Ya emang gue tau lah tujuan mereka itu buat dapat klik. Iya. Tapi mereka itu bilang umur 25 harus punya satu, ya misal gitu. Iya. Menurut gue oke, lu kasih tahu, tapi itu sebenarnya ngedorong menambahkan stres ke mereka. Otomatis itu orang lihat gila ini orang ngebahas umur 25 tahun masih punya 100 juta misal 1 miliar gitu. Ya otomatis ke-push dengan cuma melihat dari mata turun ke hati, ini naik ke otak gitu loh. Menurut gue konten kreator itu lu coba boleh bacot. Solusinya apa? Jangan cuma ngomong. Akhirnya apa? Ngedoktrin mereka, menambahkan beban pikirannya mereka secara nggak langsung. Anggap gue akhirnya aja pas gue lihat itu, gue ngeliat ke diri gue sendiri langsung gila, dia aja udah ngomongin umur 25 tahun masih punya segitu. Iya. Tapi diri gue ngontrol. Ingat Tom, timeline-nya orang beda-beda. Namanya rezeki orang juga beda-beda, usahanya orang beda-beda, kondisinya beda-beda. Itu doang yang bikin gue jadi lebih lurus lagi. Yang awalnya bisa aja gue stres, bisa aja gue resah, khawatir akan masa depan gue. Ujungnya sekarang gue tetap malah berusaha yang terbaik, malah jadi lebih fokus. Iya. Jadi menurut gue itu emang ya lu bilang ya benar, sosial media itu sangatlah racun. Banyak bacotnya. Apalagi rata-rata orang-orang yang udah konten kreator yang dikenal, cuma bacot doang gitu loh. Solusinya nggak ada, cuma ngomong doang. Ya mungkin boleh lu bikin cara mendapatkan 1 miliar, cuman gak usah disebut umurnya. Disebut karena kalau cara mendapatkan 1 miliar kan bebas, mau lu 60 tahun juga suka lu. Betul, waktu itu agak bahaya ya. Iya. Angka umur kayak itu waktu itu bahaya. Jadi kalau dari versi kita berdua, pertama sih pasti ini sih just opini ya, maksudnya kayak opini kita berdua. Disclaimer nih, ya, pendapat kita nih. Opini, tapi ini menurut kita lebih ke arah mungkin gangguan jiwa yang kalau kita turunin gangguan jiwa kan depresi, stres baru masalah-masalah. Tadi kan mereka yang lu bilang kan utamanya kan kekhawatiran ya. Iya, kekhawatiran dan menurut kecemasan segala macam, dan menurut gue itu mungkin ada pengaruh dari lingkungan, sosial media segala macam yang tadi kita bilang bahas toksik banget. Mungkin itu faktor terbesar karena kita tuh hampir seharian sebagian besar waktu kita tuh untuk megang HP. Betul. Sebagian besar waktu kita untuk megang HP dan ngelihat kehidupan orang yang nikmat di sosial media. Dan gua pun jujur dulu berapa tahun lalu tuh nggak bisa ngontrol kalau sosial media kayak anjing kok bisa begitu ya. Kok bisa begini itu tapi sekarang udah belakangan udah berapa tahun belakangan ini udah bisa lebih ngontrol. Ya kayak tadi lu yang gue bisa lebih ya udahlah itu kan maksudnya mereka dan itu mungkin mereka punya keberuntungannya masing-masing, punya kerja keras dan waktunya masing-masing. Beda sama gua gitu. Jadi ya udah tetap fokus sama jalan gua, sama diri sendiri. Karena kalau kayak begini menurut gua tiba-tiba gangguan jiwa nggak mungkin sumpah tiba-tiba gangguan jiwa gitu. nggak mungkin orang kebakar kalau nggak ada yang ngebakar. Iya, dan ini kan banyak dan gua nggak tahu ya survei ini bener adanya atau maksudnya kayak fakta valid atau masih kayak itu kan banyak banget ya juta atau cuman kayak sekedar apa ya masih belum pasti gitu surveinya. Dan kalau ini gangguan jiwa gua kalau sudah itu gue nggak prefer, mungkin menurut gue bukan gangguan jiwa yang kayak orang di rumah sakit jiwa. Kalau nggak salah kalau itu ya yang masuk ke RC itu yang udah bukan gangguan lagi, udah sakit jiwa.
Oh sakit, gangguan. Beda dong, gangguan pendengaran sama sakit pendengaran. Gangguan, iya, gangguan jiwa. Aduh, pendengaran gue misalnya, pendengaran gue lagi kena gangguan nih. Iya. Beda sama udah sakit. Nah beda gitu. Jadi ini mungkin tahapnya lah menuju sakit jiwa itu. Jadi ini mungkin gangguan jiwa. Gue nggak tahu ya orang gangguan jiwa itu seperti apa, tapi mungkin lebih kayak orang yang gini. Nah ini kita bisa lihat kan. Ini salah satu dari berapa juta yang tadi. Gue ikutin surveinya. Ikutin survei. Mungkin ya lebih kayak stres yang udah diajak ngobrol gimana. Gue nggak tahu orang gangguan jiwa tuh gimana sih. Kalau kekhawatiran menurut gue ya, dia ngepres diri mereka sendiri, dan gue yakin survei ini adalah survei yang pertanyaan-pertanyaan yang yang pertanyaan Google Form. Ya pertanyaan-pertanyaan. Menurut gue bagaimana lu bisa memvalidasi itu benar? Iya. Karena menurut gue kalau perihal mental, jiwa lah ya, gangguan jiwa ini butuh penelitian secara intern lebih dalam. Iya. Fokus. Nggak bisa lu lempar sembara survei. Gue gitu. Benar. Cuman kayaknya yang kita lihat kan ya anggaplah. Tapi gue yakin di luar, gue yakin ini emang yang berapa juta ini bukan gangguan jiwa yang kayak orang kalian lihat sakit jiwa, cuman lebih ke arah gangguan jiwa dan secara mental yang mungkin karena pengaruh-pengaruh yang tadi kita sebutin. Betul. Gitu. Yang gue lihat sama kita lihat sih sebenarnya dari sana ya. Yang kita lihat sih dari sana. Ya ada kata patah gitu, nasihat buat mereka gitu menyaksikan. Sebenarnya sih tujuan video ini yang tadi kenapa gue share ke lu itu gue lebih ngarah ke kayak apa ya, pengen sharing memberikan yang baiknya gimana ke kalian. Sharing aja dan pengen ngasih tau kalau emang sosial media tuh bahaya banget sih. Sosial media berbahaya banget, dan akhirnya kalau ya bersosial media tetap harus menurut gua. Ya biar enggak bersosialisasi lah. Iya, bersosialisasi. Cuma jangan sampai dengan sosialisasi itu malah jadi kita kayak apa ya? Kita tuh jadi racun buat diri kita sendiri gitu. Maksud gua gitu doang sih. Nah, nasihatnya nih. Asik nasihat, emang kita siapa nih? Ya cuman kita kalau sharing. Nasihat itu tidak melihat umur. Oke, baik. Kalau gua sih lebih ke arah yang penting sosial media sih silakan, cuman udah pokoknya jangan bandingin. Maksudnya gue yakin semua orang bakal compare. Pas lihat anjir, misalnya dia lihat orang dinner di Sky atau apapun itu yang tempat mewah di sama Sunggokong lu di langit. Ya nggak tahu itu Sky atau apa itu. Terus dia ngeliat dia lagi makan di meja makan, adanya apa? Nah itu kan pasti kita secara manusia itu pasti ngebandingin kan? Wagyu. Iya kalau Wagyu. Nah dia pasti ngebandingin tuh. Ya udah kalau udah ngebandingin, oke lurus aja. Ya udahlah kalau gue ngebandingin juga gue nggak akan dapat makanan yang enak gitu kan. Ya udah lurus aja gitu. Itu sih kayak lebih sifat kayak bodoh amat yang ya udahlah. Bodoh amat. Iya kalau gue lebih kayak gitu sih, jadi udahlah kayak bandingin silakan, cuman mikir lagi. Yaudah daripada ntar gue malah sedih sendiri atau jadi iri sampai gue stres terus kepush sama yang apa si tim karir itu tuh yang tadi tim karir paling sukses dah. Iya ada. Gila achievementnya keren nih, kita belum bahas ini. Achievementnya keren ya. Wah gila dia umur segitu, anjir gua motor aja masih beat aja, kadang bensin aja irit gua. Dia udah naik apa Optimus Prime. Ini makanya ini salah satu dari gangguan jiwa. Ini dari apa Optimus Prime? Gitu. Gila, gua naik beat, dia udah naik Optimus Prime kan. Ini mungkin korban juga kayak termasuk di survei. Kayaknya gua kena survei gitu. Kayaknya dia kena survei juga. Nah, iya, jadi kan sedih ya kayak anjir dia malah naik mobil, flexing karirnya. Gua mah apa cuma kerja karyawan biasa. Itu tuh jadi stres, pressure, depresi, ditekan lagi sama keluarga atau lingkungan sekitar. Makanya bajingan. Gitu. Jadi gue yakin bukan tiba-tiba, tapi pasti dari faktor sekitar, sosial media dan orang sekitar yang di lingkup orang itu sih. Kalau gue lebih mikirnya ya udahlah, kita kayak lebih ngebandingin, abis itu kita berpikir aduh jangan sampai lah kita malah bikin sedih diri kita sendiri, fokus gitu. How about you? Kalau gue sih cuma kasih pasti nggak jauh beda nih. Oke, gue denger. Kalau menurut gue jujur ini juga keluarin penuh sekalian lah ya. Soalnya emang gue gak suka juga mengkomparakot. Ya ini mulai. Mungkin lu dosennya nih. Terus menurut gue bagi para content creator lah di luar sana, janganlah membuat atau menghantui dengan statement-statement kalian lah. Yang membawa umur sih. Yang membawa umur, waktu atau apapun itu. Kenapa? Kalian juga harusnya lebih mengerti daripada kita terkait sukses. Karena kan kalian udah buktinya gitu ya. Kalian merasa sukses ya udah.
Tapi bacotnya tolong dong, jangan kayak bocah cuma ngomong doang ngasih solusi. Mereka ini pasti stres karena mengonsumsi sosial media. Wih gila, karirnya ini udah segini, umur 25 udah punya segini. Kan gitu doang. Sebatas itu doang kalau yang kita tonton dari konten kreator itu. Gimana nggak tahu gimana? Iya sih. Kayak gitu. Jadi lu tetap aja fokus sama diri sendiri. Kurang, kalau menurut gue gini, manage waktu buat megang HP atau mengkonsumsi sosial media itu harus menurut gua. Itu ya. Jadi lu nge-press diri lu buat justru nggak menghindari hal itu. Kenapa? Dengan lu menghindari hal itu pasti otomatis lu bakal bisa lebih fokus. Otak lu juga jadi lebih mantep. Iya. Kenapa? Otak lu jangan cuma isinya anjing sosial media aja ya. Lu ingat aja tugas lu hari ini apa, kerjaan lu hari ini apa, visi misi lu apa. Misalnya jangan bagi lu yang belum memiliki, yuk susun. Karena gue yakin setiap orang itu bisa sukses kok gitu loh. Iya. Tinggal lu pada aja mau berusaha atau terus terpuruk dengan kekhawatiran atau kegelisahan kalian akan sosial media gitu loh. Paling ya bener itu kurang lebih dari kita. Jadi ya pasti tetap kembali lagi buat anak-anak muda atau remaja ya, gue nggak peduli remaja yang mental health atau apa. Ya udah kita terutama yang gua ini lebih ke laki-laki ya. Ini kita bahas lebih ke laki-laki. Betul. Ya lebih kuat lagi, latih secara mentalnya dan jangan terburu-buru lah sama umur. Dan jangan sampai kalian ada masalah kepikiran atau apa, di stres, dibawa gila gitu kayak dirasain terus. Diresepin terus. makin berasa tuh, disedih, makin berasa. Jangan terlalu dihayatin. Ya udah jalani dan berlalu, udah pasti lewat juga sih. Udah paling itu doang sih. Semoga ada yang nonton sih. Jadi kalau yang nonton kan siapa tahu kita kayak jadi ngobrol bareng gitu. Ngerti kan? Jadi sharing. Iya, orang yang nonton kita jadi ngobrol-ngobrol bareng kita. Gitu doang sih. Semoga tidak menambah yang gangguan jiwa dan bisa lebih sehat lah ya dalam mengkonsumsi sosial media.